kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini di siang hari yang insya Allah di beberapa bagian Kota Bandung ternyata hujan, tapi tadi cerah, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mohon izin karena saya diminta untuk sharing begitu ya. Jadi judulnya juga sharing session, maka yang akan saya sampaikan adalah sharing session juga mengenai pengalaman saya menjadi awardee beasiswa LPDP tahun 2014 tempo hari ya, waktu menempuh kuliah magister. Sebelumnya mohon izin, screen saya sudah terlihat PowerPoint-nya, Bu Esti, dan sudah ya. Kalau di ini saya Efrin Firmansyah, mungkin sebagian daripada mahasiswa tingkat akhir itu tidak mengenal begitu ya, karena saya baru kembali ke Bandung itu 1 tahun yang lalu, jadi belum sempat ketemu di kelas. Dan ini mengenai yang akan saya sampaikan hanya ada 3, sekilas info, terus berlembar episode, dan kemudian tips yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, mengawali dengan perkenalan, saya merupakan salah satu alumni daripada jurusan Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi kalau peserta hari ini mahasiswa agrotek, maka saya adalah kakak daripada teman-teman begitu ya. Jadi dengan senang hati saya akan berbagi apa yang bisa saya bagi. Gitu. Salah satunya hari ini, tempo hari Bu Esti ngobrol sebenarnya. Jadi ada mahasiswa yang udah lolos administrasi, terus kemudian hendak menghadapi wawancara begitu ya. Akhirnya saya punya pengalaman pernah wawancara juga. Akhirnya ya mudah-mudahan bisa ya tadi ya berbagi meskipun hanya sekedar pengalaman. Terus kemudian tahun 2012 lulus, kemudian mengabdi selama 22 tahun dari tahun 2012 sampai 2014, dan di sana waktu 2 tahun itu waktu mulai pencarian biaya kuliah. Jadi sejak lulus kuliah S1 itu mulai punya target mau kuliah S2. Kita tanya kalau kenapa nggak langsung kuliah, yang kagak punya duit begitu. Jadi nggak punya uang, mau nggak mau harus nyari sumber dana. Salah satunya beasiswa. Nyari beasiswa gampang sebenarnya, penyedia beasiswa itu banyak. Tapi memenuhi persyaratannya itu yang kemudian jadi PR, hingga pengalaman saya begitu, saya butuh waktu 1,5 tahun untuk menyiapkan syaratnya. Khususnya syarat bahasa Inggrisnya. Ya, maklum Kabayan mau kuliah, jadi bahasa Inggrisnya lama mempersiapkan. Syarat yang lain bisa dipenuhi dalam waktu seminggu, 2 minggu, nulis itu bisa sehari 2 hari. Tapi untuk sertifikat bahasa Inggris saya butuh waktu lama. Tapi dan mungkin untuk mahasiswa sekarang itu tidak menjadi masalah gitu ya. Untuk sertifikat TOEFL atau mungkin yang udah IELTS untuk ke luar negeri itu bisa dengan cepat gitu. Mudah-mudahan. Terus kemudian tahun 2014 itu saya menerima beasiswa LPDP begitu ya teman-teman, dan ini yang mungkin nanti akan saya ceritakan. Saya melanjutkan kuliah di jurusan entomologi IPB dan lulus tahun 2016. Menjadi lulusan terbaik ini bukan mau ini hanya sekedar sharing bahwa salah satu tuntutan daripada LPDP tempo hari ditanya apakah kamu sedia untuk lulus tepat waktu begitu. Dan saya jawab tempo hari, ya kenapa tidak begitu. Nyatanya saya bisa lulus S1 juga tepat waktu begitu. Nah, terus kemudian setelah lulus S2 2017 saya mulai mengabdi kembali sebagai pengajar di 2 kampus, di Universitas Perjuangan Tasikmalaya dan di kampus UIN, dan alhamdulillah tahun 2020 diharuskan balik kembali ke Bandung dengan status calon pegawai negeri begitu, alhamdulillah, dan bisa pulang ke Bandung. Tapi alhamdulillah juga masih dipercaya untuk mengajar di Tasikmalaya karena kebetulan daring, jadi bisa dua-duanya silaturahminya, jadi banyak teman, banyak saudara. Itu tahun 2017 sampai sekarang. Dan ada satu titik di mana saya masih punya target, yaitu menjadi awardee lagi begitu. Saya ingin untuk lanjut S3. Nah, jadi nanti ketika Bu Dr. Jenny menyampaikan, ya saya juga akan menyimak dengan sesama begitu ya.
insya Allah. Nah, terus kemudian selanjutnya ini ada berlembar episode. Jadi teman-teman boleh percaya atau tidak. Jadi satu waktu saya pernah pada tahun 2009 itu di gambar yang paling kiri atau paling kanan teman-teman itu ada gambar ini sebenarnya saya lucu juga. Saya sudah pengen hard disk eksternal tahun 2009. Padahal nggak tahu juga belum tahu apa ya. Saya punya laptop aja tahun 2011. Tapi saya sudah punya ingin hard disk eksternal tahun 2009. Pengen punya BlackBerry tahun 2009 juga. Padahal BlackBerry itu ya saya searching itu tahun 2005 masuk Indonesia. 2009 saya udah mau nih si Kabayan mau BlackBerry padahal HP aja nggak pegang kan tempo hari. Terus kemudian ada yang ini yang mungkin apa namanya ya luar biasa. Saya ingin wisuda S2, malah saya tulis wisuda S2 April tahun 2009. Padahal itu masih kuliah S1 semester 2, semester 3. Tapi saya sudah nulis ini nih. Itu hasil daripada tempo hari saya ikut pelatihan, saya ingat betul. Jadi si trainernya itu minta ke setiap peserta itu coba tulis yang diinginkan kan, tulis. Itu saking susahnya orang mau disuruh nulis 10 keinginan itu susah. Ya ini hanya 3 saja yang saya tulis tempo hari. Nah terus lebih dari itu ada juga instruksi coba visualisasikan. Dalam bentuk apa? Ya coba aja dicetak, terus kemudian ditempel di kamar. Dan ini yang saya lakukan tempo hari tahun 2009. Ini 3 sebenarnya, banyak juga yang saya tulis, yang saya print out begitu ya. Tahun 2009 ada catatan saya ingin wisuda S2 begitu. Terus kemudian di gambar berikutnya ada satu tulisan begitu ya. Tahun 2013 itu tulisannya itu kalau jelas dibaca ini ada di atas itu Efrin Firmansyah, terus tahun 2013 bisa. Itu apa ya? Ya saya kadang nggak tahu juga apa yang saya lakukan sebenarnya. Tapi saya ingin melihat bahwa apa yang saya tulis itu betul-betul akan tertanam pada diri saya. Bisa itu bisa apa aja sebenarnya, termasuk saya punya target mau S2 karena 2013 itu saya udah lulus S1. Bisa lulus S2 ya bisa, semuanya bisa, apa yang saya mau bisa didapatkan. Itu 2013. Ada gambarnya, ada dokumentasinya, ini sebenarnya background laptop tempo hari. Terus kemudian di 2014 ya ini satu proses panjang tadi yang saya cerita di tahun 2012 sampai 2014 akhirnya ada ini. Saya lulus sebagai penerima beasiswa LPDP. Ada selamat Anda terpilih sebagai salah satu penerima beasiswa LPDP pada program Magister Entomologi tempo hari. Ini ada, saya masih bisa akses akunnya, makanya ini didapatkan dari akun itu. Terus kemudian ada gambar masjid di atas itu adalah salah satu masjid di UNJ, di mana tempat tempo hari saya wawancara beasiswa LPDP di kampus UNJ. Karena tempo hari saya hampir saja mau nginep di masjid ini yang tidak ada pintunya. Jadi kebayang kalau saya jadi nginep di masjid ini, saya pasti kedinginan. Saya dapat jadwal wawancara dan FGD tempo hari itu di hari yang berbeda. Jadi 2 hari mau bolak-balik ke Bandung, nanti habis di jalan, duit habis juga. Akhirnya ya mau nggak mau sebagai Muslim yang beruntung selalu ada rumah Tuhan yang tersedia di mana-mana begitu ya. Cuma sayangnya pas lihat masjidnya lah, kok ini jalan angin semua gitu, pintunya dikunci, tapi untuk sekedar berselonjoran itu anginnya masuk ke kanan kiri. Sampai pada satu waktu dengan izin Allah tentunya saya ketemu orang baik yang mengantar saya dan menginapkan saya di pondoknya tempo hari waktu hari H pas mau wawancara. Satu hal bahwa ketika Allah memudahkan, tentu semuanya akan menjadi mudah. Jadi ya yakin aja sih tempo hari. Ketika nunggu di masjid ada orang baik gitu, ada mahasiswa tiba-tiba nanyain, Kak mau kemana? Karena saya udah rapi-rapi pakai kemeja merah gitu ya, dasi hitam kayak kader PDIP tempo hari. Saya bilang saya mau wawancara tapi besok. Akhirnya lagi nyari penginapan tidak ada nanya kos-kosan harian itu tidak ada. Diarahkan sama satpam itu ke Aston tempo hari. Hotel Aston ya, saya nggak kepikir nginep di sana toh. Jadi ya udah mending di masjid saja. Akhirnya Kak kalau misalkan saya ajak ke pondok mau tidak? Mau apa? Yang nginep di sana biar ya nyaman.
Ya dengan berat hati dan sekaligus senang sebenarnya saya ikut saja. Akhirnya saya diajak ke pondoknya dan setelah tahu ternyata itu adalah universal apa ya Islamic International Study gitu untuk pondok tahfiz Al-Qur'an punya Turki yang ada di Jakarta Timur tempo hari atau Jakarta Barat ya. Nah, di sana jadi itu satu keberuntungan bagi saya dan termasuk kata kepala pondoknya, saya beruntung karena ketemu orang baik di Jakarta. Bisa-bisa kalau salah ketemu orang katanya bisa selesai urusannya bisa lain lagi gitu ya. Akhirnya ya itu juga banyak yang harus saya syukuri. Di tahun 2014 juga akhirnya saya diharuskan untuk ikut PK. Di gambar yang paling bawah itu adalah PK atau persiapan keberangkatan untuk setiap awardee penerima beasiswa LPDP. Saya yang paling bawah, mungkin yang paling kecil itu saya. Gampang nyari saya itu kalau di foto yang ukurannya paling kecil, ya bisa dipastikan. Ada sih alhamdulillah. Nah, terus kemudian di tahun 2015 itu mulai perjalanan saya sebagai awardee. Juga bisa marah. Ada ini foto yang paling atas ini karena tempo hari Bu Esti yang minta saya untuk ya udah foto-foto aja deh Pak, karena kalau cerita ya mungkin bisa ditunjukkan melalui foto ceritanya. Ini ada tahun 2015 saya mulai semua berawal dari mimpi. Karena ya itu yang saya rasakan. Di tahun 2009 saya mungkin punya mimpi untuk S2 padahal baru masuk S1. Tapi tahun 2015 saya bisa menginjakan IPB untuk kuliah di sana. Padahal kalau di buku saya di catatan gambarnya itu adalah bangunan pasca sarjana IPB. Tapi pas dilihat lagi, pas saya udah jadi di Bogor, oh ternyata itu pasca sarjana manajemen, bukan fakultas pertanian. Akhirnya nggak ditunjukkan. Nah, terus kemudian di gambar paling bawah ini aktivitas keluarga awardee LPDP IPB. Jadi tiap minggu, tiap pekan kita selalu ada agenda. Kebetulan juga tempo hari ketua LPDP itu ada Pak Eko, itu tinggalnya di Parung, jadi dekat, kita sering silaturahmi ke sana. Terus gambar yang paling bawah itu adalah rekan-rekan satu program studi di Prodi Entomologi. Dan tahun 2016 ini adalah puncak daripada apa yang saya doakan di tahun 2009 ketika saya wisuda begitu ya. Ini gambarnya. Ada wisuda, itu pencapaiannya sebenarnya. Itu hanya cerita saja karena judulnya juga hanya episode saja. Nah, terus kemudian ini mohon maaf karena saya ya, apa yang mau saya sampaikan paling tidak apa yang pernah saya tulis akan saya sampaikan di sini. Jadi pada tahun 2015 saya pernah nulis begitu ya. Jadi tak ada jalan lain bagi seorang pemimpi selain bekerja keras untuk mengejar dan menggapai semua mimpinya. Ini yang mungkin bisa relevan dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan beasiswa begitu ya. Terkait harapan ingin dapat beasiswa. Jadi ketika ya kita punya harapan itu, maka tidak ada lain untuk bekerja keras untuk mendapatkan itu. Bagaimana untuk mendapatkan beasiswa? Ya mau nggak mau kita harus berupaya untuk itu. Terus kemudian tahun 2016 ini saya masih di lab. Saya ingat betul ketika nulis ini. Jadi judulnya sambil menunggu daun kering. Ini sebenarnya lagi perlakuan penelitian. Jadi saya lagi udah daun dicelup ke ekstrak, terus kemudian ekstraknya harus dikeringkan dulu. Sambil nunggu 10 menit, saya nulis begitu. Jadi ada tulisannya itu ada yang harus saya sampaikan meski mungkin tak berguna. Tapi paling tidak bisa mengingatkan saya sendiri nanti. Dan nantinya itu ternyata hari ini, saya teringatkan kembali dengan tulisan saya ini. Jadi semua harus setuju jika yang menentukan nilai akhir sebuah ujian bukanlah berdasarkan tipe atau kualitas soal yang diberikan oleh penguji, melainkan dari kualitas jawaban dari siapa yang diuji. Ini juga saya kira relevan dengan konteks wawancara beasiswa. Saya yakin betul bahwa mungkin nanti Bu Jenny bisa cerita bahwa mungkin interviewer juga punya panduan apa yang harus ditanyakan, apa yang harus disampaikan ke calon awardee. Dan saya yakin betul yang menentukan itu bukan soalnya bagaimana kan, tapi bagaimana jawaban daripada calon penerima beasiswa. Nah, itu juga mengingatkan saya dan mudah-mudahan bisa menjadi ya ilmu buat kita semua. Terus kemudian tahun 2017 1 tahun atau 2 tahun setelah saya lulus, saya nulis juga, persiapkan sayap sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, kelak saat angin berhembus, sambutlah mungkin ya yang akan memintamu terbang tinggi. Ini tempo hari ketika saya lulus S2, saya pengen segera S3 sebenarnya, tapi syaratnya lagi untuk
dapat langsung kuliah itu ya banyak yang harus dipenuhi. Paling tidak ya saya harus mempersiapkan itu. Ketika nanti ada kesempatan yang sudah datang, syaratnya sudah lengkap, maka saya bisa memperjuangkan untuk lanjut lagi. Itu. Nah, ini kemudian mungkin inti daripada apa yang ingin saya bagikan sebenarnya mengenai tips-tips untuk teman-teman adik-adik mahasiswa begitu ya. Ketika akan mendaftarkan proses beasiswa atau akan mendaftar menjadi penerima beasiswa. Yang pertama tentu baca dengan seksama setiap persyaratan. Mungkin ini di sini contohnya LPDP sebenarnya berlaku untuk semua penyedia beasiswa, bukan hanya LPDP. Banyak penyedia beasiswa punya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerimanya. Maka teman-teman harus baca dengan seksama itu. Terus kemudian siapkan persyaratan secara sempurna. Sempurna maksudnya ya lengkap ya. Jadi bukan persyaratan sempurna itu, karena saya juga nggak tahu kalau ditanya sempurna itu bagaimana. Ya saya nggak tahu. Tapi paling tidak sempurna dalam artian lengkap itu semua yang dipersyaratkan itu kita penuhi. Karena untuk sampai lolos pada tahap administrasi kan paling tidak apa yang diminta kita kasih. Kita ada gitu. Terus kemudian tulis esai yang sesuai dengan panduan. Sekarang enak nulis esai itu ada panduannya, misalkan yang dinilainya itu apa gitu. Itu tinggal diikuti saja. Kalau dulu saya kira nggak ada, cuma ada sekilas mengenai apa yang harus ditulis, itu ditulis. Maksimal kata ada memang. Nah ini tugas, ini yang bisa ditulis. Mungkin ya sebulan nulis esai, terus dibagi ke teman-teman untuk sharing dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Karena ya ini salah satu tips juga, cari kawan yang satu frekuensi, dalam artian yang sama-sama ingin mendapatkan beasiswa. Apakah itu sama dari LPDP misalnya, atau dari beasiswa lain. Karena pengalaman saya menyedihkan sekali begitu ya. Ketika saya tahu ada teman yang sama-sama daftar tapi tidak mau berbagi. Sedih betul begitu ya. Padahal jadi tempo hari pengalaman jelek saya itu ada teman dua, yang satu dia sudah proses wawancara duluan. Saya belakangan. Apa dong sebagai teman ya? Ya saya mau dong, gimana sih kemarin wawancaranya, ditanya gitu ya. Ada nggak yang harus disiapkan? Dan dia nggak mau. Artinya apa ya? Ya cari teman yang memang mau sama-sama membantu, saling membantu begitu. Nah, terus kemudian semua butuh upaya baik material, emosional dan spiritual. Material untuk dapat ya pengorbanan begitu ya. Pengalaman saya selama 1,5 tahun saya tes ITP tempo hari 8 kali begitu ya. Itu tidak gratis. 8 kali saya punya 16 sertifikat yang nggak kepakai semua, yang kepakainya yang terakhir saja. Itu mau nggak mau karena kita punya target. Terus kemudian emosional tadi harus senantiasa dijaga, kadang ya dikecewakan teman dan lain sebagainya. Spiritual itu juga kita berupaya, kita jangan lupa berdoa begitu ya. Minta doa sama orang tua, terus kemudian ke teman-teman yang akan senantiasa tulus mendoakan kita, itu juga penting. Karena bisa jadi apa yang terjadi pada diri kita itu bukan doa kita yang dikabulkan, tapi bisa jadi doa orang-orang sekitar kita kan. Jadi ya pada siapa aja kita boleh sah-sah saja minta doain saya ya. Ketemu guru, Pak Guru, ya saya mau daftar ini, mohon didoakan. Siapa tahu doa orang yang lebih soleh tentunya itu yang akan lebih cepat terkabulkan. Bahkan untuk kita atau untuk orang lain begitu ya. Terus kemudian jangan berhenti sebelum sampai tujuan. Nah ini juga, jadi kalau misalkan kita sudah punya target, ya paling tidak sebelum mencapai target itu ya kita terus berusaha saja. Saya membayangkan kalau misalkan tempo hari, ketika saya sudah kursus ITP begitu ya tempo hari, tapi hasilnya tidak memuaskan, terus kalau berhenti maka saya tidak akan dapat skor TOEFL yang memenuhi, terus kemudian saya nggak bakal dapat beasiswa, terus kemudian saya juga mungkin nggak bakal sekolah S2 begitu. Tapi tidak berhenti di sana. Bahkan sampai 8 kali itu satu bukti yang ya saya kira jadi lucu untuk diceritakan. Kebayang nggak sih tiap bulan kita daftar untuk tes ITP begitu. Baru ambil sertifikatnya, pas lihat hasilnya kurang, Pak saya mau daftar lagi. Kan yang ngurus pendaftaran aja bingung. Lah ini mau ngurus apa katanya? Kalau mau masuk ITB tempo hari itu sudah cukup katanya. Dah saya bukan mau masuk ITB, saya ini mau buat syarat beasiswa masih belum cukup, jadi tes lagi mau nggak mau.
Itu untuk ya itu yang bisa saya sarankan terkait persiapan apa namanya daripada administrasi paling tidak. Teman-teman nanti bisa baca begitu ya, baca-baca apa sebenarnya syarat-syarat yang diperlukan. Paling tidak ya harus seksama dan tentu hati-hati karena tempo hari saya pernah diingatkan oleh teman. Kalau misalkan kita boleh bikin akun atau register itu hari ini dan kita selama kita belum submit itu kita masih bisa terus melengkapi persyaratannya. Jangan sekali-kali ketika belum lengkap terus kemudian kita klik submit untuk daftar, itu pasti akan tidak lolos pada saat seleksi administrasi. Jadi udah terkat di sana. Ya, jadi ya dengan sesama dengan ya santai, rileks selama yang kita siapkan sudah lengkap semua, ya kita tinggal pas di akun kita di registernya tinggal lengkapi. Kalau sudah yakin baru disubmit. Nah terus kemudian ini ketika wawancara begitu ya. Ini pengalaman sebenarnya, karena saya tidak tahu betul sebenarnya apa yang harus dipersiapkan, tapi pengalaman saya bilang begitu. Saya hanya baca, karena saya 2 kali pernah wawancara untuk beasiswa yang 1 kalinya itu ditolak. Jadi tempo hari ada beasiswa untuk lanjut studi khusus alumni PT KIN tempo hari itu. Saya ikut tuh, lulus administrasi lulus, pas wawancara, jreng gitu ya. Nanti saya cerita sedikit mengenai si gagalnya itu mungkin karena itu. Kuasai materi tulisan. Jadi ketika tadi ada syarat-syarat apa namanya, ada esai, CV, teman-teman nulis nama, pengalaman dan lain sebagainya, maka paling tidak kita mengetahui betul kondisi apa yang kita tulis di sana. Tempo hari saya ditanya karena ada menjadi ketua koperasi mahasiswa 2 tahun dari tahun 2011 sampai 2013. Sementara saya lulus tahun 2012. Nah itu gimana ceritanya katanya, udah nggak mahasiswa, tapi masih bisa menjabat di organisasi mahasiswaan. Akhirnya saya cerita itu. Terus kemudian ketika esai di esai itu salah satu, apa sih rencana studinya? Rencana studi itu gimana, mau belajar apa? Terus kemudian mau penelitian apa? Jadi ya kita sampaikan nanti kita mau penelitian apa. Bagus-bagus punya proposal, sekalipun untuk magister itu tidak diharuskan nulis proposal riset kan. Tapi kita sudah tahu kita mau penelitian apa nanti. Saya tempo hari ditanya karena kebetulan yang menginterview itu saya kurang tahu ya Bu. Dulu itu ada 3 orang. Yang pertama itu guru besar pertanian dari mana ya? Dari Solo kalau nggak salah. Terus kemudian yang kedua dosen komunikasi sama seperti Bu Jenny namanya begitu ya. Terus yang ketiga itu adalah psikolog. Jadi ada 3 tuh yang wawancara saya di kemarin. Nah, pas ditanya mengenai akademik, maka yang banyak bicara itu adalah si bapak yang ya sesuai dengan bidang. Jadi panjang ngobrolin. Kemarin penelitian apa waktu S2 begitu. Jadi saya cerita waktu skripsi penelitiannya apa. Terus kenapa kemudian waktu S2 mau penelitian apa, itu juga kita sampaikan secara garis besar tentunya. Karena ya apa mengenai akademik kita begitu itu ditanya-tanya juga. Terus yang lain apa namanya bicara bagaimana keluarga itu juga apa namanya ditanyakan begitu. Bagaimana kondisi keluarga, bagaimana kondisi di rumah, anak keberapa, punya adik atau punya kakak berapa, itu diceritakan begitu. Kita cerita aja. Nah terus kemudian pengalaman organisasi tadi, ketika ditanya di organisasi jadi apa? Jadi ketua misalnya. Oh, gimana tuh cara jadi ketua kan orang agro, terus jadi ketua di koperasi. Kan koperasi itu tingkatnya universitas kan. Terus gimana cara manajemen? Ya cerita aja kan. Karena untuk ilmu itu ya dipelajari juga pas di organisasinya itu sendiri. Terus selain itu aktivitas di masyarakat gimana, ada nggak? Misalkan saya mau jadi ya ketua Karang Taruna misalkan, itu diceritakan juga. Terus kemudian kenali diri sendiri, ini yang pelajaran yang sebenarnya tidak harus diulangi oleh teman-teman gitu ya. Saya kalau misalkan pas ditanya mengenai ini, ya ada yang tidak bisa saya jawab. Maksudnya kenapa mau kuliah itu gampang saja. Teman-teman sudah tahu jawabannya. Kenapa mau lanjut kuliah? Terus kemudian kenapa milih kampus IPB tempo hari, karena saya milih IPB. Kenapa milih ini? Apa tujuannya sebenarnya? Apa yang ingin dicapai setelah kuliah nanti? Apa yang akan diberikan? Apa sebenarnya manfaat yang diharapkan dari
dari diri saudara untuk bangsa, untuk ya paling tidak untuk dunia pertanian tempo hari, ya saya ceritakan itu. Tapi ada lagi ketika ditanya, coba katanya, jelaskan ke kami apa kelebihan saudara. Lah saya bingung loh Bapak, Ibu, atau teman-teman, nggak tahu karena terlalu banyak kelebihan, tapi yang pasti saya nggak punya kelebihan misalkan gitu. Jadi agak ngeblank, apa ya kelebihan? Lama tuh mikir. Nah teman-teman ya harus mempersiapkan. Coba ya kenali dulu sebenarnya kita tuh punya kelebihan apa yang akan menunjang keberhasilan studi kita. Terus kemudian ya selain kelebihan tentu ditanya lagi kekurangannya apa. Lah tanya kelebihan aja saya bingung jawabnya tempo hari, ditanya kekurangannya. Aduh. Ya kadang secara manusiawi katanya orang itu kalau ditanya kekurangan sendiri suka susah, tapi kalau ditanya kekurangan orang bisa tuh, ini kurangnya dia gini gini gini. Lah ditanya kurangnya diri sendiri apa? Tempo hari saya ingat betul begitu ya. Ya karena sudah mentok gitu akhirnya Pak ini mohon maaf karena saya vegetarian kayaknya saya kekurangan protein hewani Pak. Lah kok bisa kan? Iya karena saya nggak makan daging tuh dari kecil sampai sekarang jadi mungkin kekurangan protein hewani. Tapi bukan itu pertanyaannya. Coba kekurangan apa? Akhirnya ya mau nggak mau mungkin teman-teman juga harus mempersiapkan dalam artian kita punya kekurangan apa dan kita bisa apa solve-nya gimana? Problem solving daripada kekurangan kita itu apa? Gitu. Terus percaya diri. Ini juga mesti ini mau tidak mau begitu ya. Ini yang tadi saya kira pengalaman ketika wawancara yang saya gagal itu dipercaya diri. Jadi tempo hari ketika wawancara, tapi memang suasana ketika wawancara itu juga mungkin mempengaruhi. Tempo hari waktu wawancara beasiswa yang gagal itu, ketika masuk ruang wawancara itu kayak masuk ruang sidang, jadi pewawancara itu di atas posisinya, terus saya itu di tengah kayak terpidananya gitu loh. Jadi pas saya duduk aja di tengah, terus pewawancara ada 3 orang di meja hijau, betul-betul meja hijau. Akhirnya, wih, wawancara nih kayak gini. Terus ya karena tidak tahu ilmunya ya pas salaman ya sekadarnya saja. Terus setiap ditanya saya menunduk jawabnya itu juga saya sadari bahwa itu satu kekeliruan. Jadi pas ditanya ngejawab sih ngejawab tapi kayak ngedumel gitu nggak ngelihat ke siapa yang nanya pokoknya asal kejawab aja deh pengen cepet-cepet beres. Itu tandanya kita nggak percaya diri. Jadi saat wawancara baiknya tunjukkan bahwa kita punya confident begitu ya, percaya diri. Itu bisa ditunjukkan dari apa? Cara bersalaman ini kalau putra ke putra ya bapak-bapak. Kalau kita mahasiswa ke interview yang laki-laki, yang perempuan kalau bisa bersalaman berjarak itu juga ditandai begitu ya. Maksudnya kasih tanda. Tempo hari ya ini yang saya pelajari setelah wawancara itu sebenarnya harusnya gimana sih? Ketika salaman itu usahakan ya kita jabat tangan yang kuat begitu untuk ya sesama laki-laki misalkan. Tunjukkan bahwa ya kita siap untuk wawancara. Karena kan pertama pas masuk itu kita diajak salaman. Ya silakan duduk yang kayak gitu-gitu. Terus kemudian tatapan mata. Jadi kita harus biasa natap mata ya interviewer begitu ya. Jangan kemudian pas ditanya tadi nunduk ke bawah padahal yang nanya lagi liatin kitanya malah nunduk ke bawah. Itu juga mungkin jadi penilaian. Ya. Terus kemudian gestur tubuh saat menjawab itu ya mungkin teman-teman sudah ada yang belajar mengenai bagaimana public speaking atau ya bagaimana menghadapi orang lain dalam berbicara komunikasi begitu ya. Komunikasi dengan semua pewawancara. Jadi sekalipun apa namanya tempo hari pas ditanya oleh interviewer satu misalkan lagi bahas penelitian, ya kita tetap aja eye contact dengan interviewer yang lain begitu ya, dengan yang satu, yang kedua, maka mereka jadi kayak ngobrol ujung-ujungnya. Terus kemudian, tapi jangan juga jadi overconfident, karena bisa jadi itu tidak baik juga. Saya punya pengalaman, bukan pengalaman saya, tapi saya diceritakan oleh dosen yang anaknya dia mau apply beasiswa LPDP di Australia, dia sudah punya 2 LOA, dalam artian ya dia tinggal berangkat aja udah langsung kuliah, tapi pas wawancara gagal. Artinya kan tidak ada yang salah dengan persyaratan administrasi, tapi pas wawancara mungkin ada yang tidak sesuai. Nah, bisa jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus dihindari. Nah, terus kemudian ya jangan lupa senyum begitu ya.
selalu beri senyuman ke yang wawancara. Supaya apa? Itu juga untuk mencairkan suasana, jadi tidak tegang gitu ya. Tapi juga jangan banyak senyum tanpa arti, begitu. Itu juga tidak baik. Terus kemudian yang selanjutnya adalah latihan. Nah, jika perlu, lakukan latihan wawancara, bisa depan cermin atau depan rekan. Saya dulu cuma latihan ngomong bahasa Inggris saja, karena itu yang saya kira perlu latihan. Yang lainnya tidak tahu, karena saya belum tahu juga apa yang mau ditanyakan. Tapi untuk bahasa Inggris, ya saya perkenalan pakai bahasa Inggris. Itu latihan dulu, betul-betul latihan, karena nggak bisa ngedadak tempo hari. Nah, nanti teman-teman juga bisa melakukan latihan. Bagusnya kalau misalnya punya kawan atau punya teman-teman yang satu frekuensi, yaitu bisa latihan, bisa saling latihan. Di nulis esai, bisa saling mengoreksi, bisa saling memperbaiki, menambahkan. Gitu. Untuk pas wawancara, mungkin kalau sekarang itu, kalau saya lihat ya, di media sosial juga banyak sudah yang share daripada pengalaman-pengalaman mereka ketika mendapatkan beasiswa LPDP saat wawancara, saat memenuhi proses administrasi, dan lain sebagainya. Nah, itu latihan begitu ya. Kalau saya zaman dulu belum banyak yang di media sosial itu belum banyak akun-akun yang men-share, yang berbagi pengalamannya. Saya angkatan keberapa ya? PK itu saya baru angkatan PK 21, jadi baru ada 21 angkatan tempo hari. Nah, terus yang terakhir tentu adalah doa. Mintalah doa dari orang-orang yang akan dengan tulus mendoakan keberhasilan kita. Bisa orang tua, itu tentu yang paling dekat dengan kita, atau bisa siapa saja. Kita tidak pernah tahu. Saya sendiri minta doa itu di media sosial, ya saya minta doa, ke orang tua, ya saya doa, ke guru yang ketemu, ya saya doa. Dalam artian apa? Saya yakin betul bahwa ya dari siapapun, pasti ketika Allah dengarkan itu dan kabulkan, itu bisa jadi kenyataan. Meskipun untuk diri kita yang menurut orang lain kita itu adalah orang lain, kan begitu. Ketika misalkan orang lain mendoakan kita, terus jadi ya bisa jadi doa mereka yang dikabulkan. Ketika kita mendoakan, bisa juga doa kita yang dikabulkan untuk mereka. Jadi ya, jangan lupa berdoa, gitu ya. Itu tips yang bisa saya berikan ketika wawancara. Dan itu pengalaman-pengalaman saya juga tempo hari begitu ya. Dan jangan lupa ketika teman-teman ya yang tempo hari saya pernah ditanya, ketika misalkan beasiswanya tidak lolos, bagaimana? Nah, itu juga ya mungkin bisa bisa disiapkan begitu ya. Apa rencana teman-teman kalau misalkan beasiswanya nggak lolos? Jadi banyak kemungkinan yang kita rencanakan gitu ya. Terus kemudian, ini terakhir sebenarnya, tahun 2013. Jadi 29 Januari tahun 2013. Pagi ini saya bertemu dengan seorang Weinstein secara singkat, dan beliau hanya menyampaikan, langkah pertama yang tidak dapat diabaikan untuk meraih yang Anda inginkan dalam kehidupan ini adalah memastikan apa yang Anda inginkan. Jadi, saya sendiri sebenarnya lupa nih si Weinstein ini siapa, tapi saya pernah berjumpa dalam artian ya, mungkin saya juga apakah baca atau misalkan ketemu di jalan ada ini, tapi saya mengingatnya dalam sebuah tulisan ini. Jadi betul, jadi langkah pertama yang tidak dapat diabaikan untuk meraih apa yang ingin kita capai, ya pastikan dulu apa yang ingin kita capai itu. Jadi ketika sudah jelas, maka kita akan tahu bagaimana kita melangkah, bagaimana langkah-langkah yang akan kita lewati untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu penutupnya ya, sukses untuk kita semua, karena ya nanti mudah-mudahan saya bisa sama-sama juga dengan teman-teman menjadi awardee beasiswa lagi, mudah-mudahan kita berdoa sama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bu Esti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.